Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alma Nabila Zubair, NIM U 2019-1056. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Amin Al-Khuli dan pemikirannya terhadap tafsir Al-Quran. Langsung saja, Amin Al-Khuli adalah salah satu tokoh cendekiawan muslim modern yang ahli dalam bidang sastra. Dan beliau juga merupakan guru besar tafsir Al-Quran di salah satu universitas di Kairo. Menurut Amin Al-Khuli, Al-Quran adalah karya sastra terbesar dan bisa dikatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran yang paling unggul itu dari segi bahasanya, yang mana bisa kita ketahui dari tingginya nilai-nilai sastra yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran, sehingga orang-orang muslim dan non-muslim yang memiliki zauq kebahasaan Arab bisa mengetahui bahwa Al-Quran itu tidak bisa dibuat oleh sembarang orang, karena nilai-nilai sastra yang terkandung dalam ayatnya begitu tinggi sehingga melampaui tulisan-tulisan sastra lainnya. Dan di antara pemikiran-pemikiran Amin Al-Khuli yang menarik, yaitu upayanya untuk mengintegrasikan antara studi sastra Arab dan Al-Quran, yang mana beliau menafsirkan Al-Quran melalui pendekatan sastra atau yang dikenal dengan At-Tafsir Al-Adabi Lil-Quran, tafsir sastra terhadap Al-Quran, yang mana teori sastra yang digagasnya ini termotivasi dari pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Abdullah, yang mana Muhammad Abdullah mengatakan bahwa tafsir Al-Quran itu seharusnya menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai sumber petunjuk, bukan malah untuk kepentingan-kepentingan ideologi kelompok atau kepentingan-kepentingan lainnya. Nah, dari pembaharuan yang dilakukan oleh Abdullah ini, sehingga terinspirasilah Amin Al-Khuli untuk menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan sastra. Dan menurut Amin Al-Khuli ada dua metode yang tepat dalam menafsirkan Al-Quran secara sastra atau melalui sastra, yaitu yang pertama, dirasah ma haula Al-Quran, kajian seputar Al-Quran, yang mana membahas tentang aspek sosial historis Al-Quran dan proses turunnya Al-Quran, proses penghimpunan dan perkembangan Al-Quran, serta variasi cara baca atau qiraahnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kajian mengenai Al-Quran itu sendiri atau dirasah ma fi Al-Quran, yang mana dimulai dari penelitian terhadap kosakata, terhadap susunan katanya, dari balaghahnya, dari nahwu dan sorof, agar kita bisa mengetahui atau si penafsir bisa mengetahui makna yang paling tepat yang dimaksud dari ayat tersebut. Dan meskipun Amin Al-Khuli tidak menghasilkan satu kitab tafsir, namun kita bisa menikmati gagasannya atau pemikirannya dari buku yang dihasilkan oleh muridnya yang sekaligus istrinya, yaitu Dr. Aisyah Abdurrahman atau yang biasa dikenal dengan Dr. Aisyah binti Syati, dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Bayan Lil Quran Al-Karim. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.